Sore hari ini kita akan sama-sama buka firman Tuhan dalam Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-9. Surat Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Saudara, Rasul Paulus menulis sebuah surat untuk gereja orang-orang Kristen di kota Galatia. Ini sebuah surat yang memberikan sebuah peringatan untuk gereja Tuhan yang di Galatia. Dan saya percaya ini surat yang masih relevan sampai hari ini buat setiap kita. Orang-orang Kristen yang juga dalam gereja Tuhan hari ini. Dikatakan kamu sudah mengenal Allah atau lebih baik sesudah kamu dikenal Tuhan. Saudara, ketika kita mengenal Tuhan, kita tahu tentang Tuhan itu baik. Orang akan tanya siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus. Kita tahu, kita kenal Tuhan. Tapi saudara, pertanyaan kedua, apakah dia mengenal kita? Itu pertanyaannya. Kita bisa berkata aku kenal dia, aku tahu dia, Tuhan. Tapi dikatakan oleh Paulus, lebih baik lagi kalau dia yang mengenal kamu. Artinya ada dua hubungan. Yang satu mengenal yang lain dan yang lain mengenal. Nah, inilah saudara yang perlu kita bangun dan kita yakinkan, make sure dalam hidup kita bahwa kita dengan Tuhan ini kita saling mengenal. Jangan sampai saudara kita ini sok kenal dengan Tuhan. Ternyata Tuhan gak kenal sama kita. Nah, ini yang gawat saudara. Kelihatannya kenal tapi gak kenal sebenarnya. Tuhan kata aku gak tahu kamu. Dan Tuhan ngomong dalam Alkitab. Suatu kali nanti akan tiba harinya di mana aku tidak kenal kamu. Enyahlah dari hadapanku. Kamu pembuat kejahatan. Nah, artinya saudara, ini sebuah warning, peringatan yang sangat bagus buat setiap kita. Kenali dia dan dia mengenal kita. Amin. Sehingga kita ini bisa bersatu dengan dia. Sebab saling mengenal. Dan kita ini bisa berjalan bersama dengan dia. Dan melewati semua keadaan yang ajaib. Nah, ketika Tuhan ngomong ayat ini. Kamu kenal dia dan kamu dikenal Tuhan. Terus jangan sampai kamu nanti berbalik. Loh, kenapa saudara? Sampai ada orang-orang yang berbalik hidupnya. Sampai mereka tinggalkan Tuhan. Berbalik kepada dunia. Kenapa? Ini sebuah peringatan yang bagus buat setiap kita. Kedatangan ke gereja hari Minggu saudara. Engkau datang belum tentu menjamin saudara. Engkau itu jadi orang-orang yang bertumbuh. Orang yang kuat dalam Tuhan. Sangat mudah buat kita dikatakan oleh Paulus ini. Engkau berpaling dan berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Kenapa bisa berbalik ke sana saudara? Sebab engkau tidak bertumbuh. Ketika orang mengalami stuck kerohaniannya. Dia tidak kejar Tuhan lebih lagi. Ya sudah gini aja cukup. Tiba-tiba orang itu tanpa dia sadari. Ada spirit yang masuk dalam hidupnya. Yang sangat halus, yang sangat lembut saudara. Dan tiba-tiba menarik dia. Padahal roh itu gak kuat loh saudara. Paulus ngomong, roh itu roh yang miskin dan roh yang lemah. Ya kan? Jadi hari ini sebenarnya lawan kita ini rohnya itu miskin dan lemah. Amin. Paulus ngomong jelas miskin dan lemah. Artinya kalau kita tuh punya kekuatan dalam roh kita. Maka spirit ini sangat gampang dikalahkan saudara. Betul? Tapi ternyata ada banyak orang Kristen yang kena roh ini. Roh yang lemah dan miskin dan mereka kalah. Seperti apa gambarannya? Saya kira judul hari ini khotbahnya adalah COVID, Omicron dan comorbid. Hari ini dokter berkata, ahli kesehatan berkata, virus ini, virus COVID ini mengalami mutasi dan makin menurun kekuatannya. Terus bermutasi, tapi kekuatannya makin melemah. Kita ini hari ini makin kuat daya tahan tubuh kita. Betul? Sebab mungkin ngalamin kena ya. Mungkin kita ini ketularan tapi gak ketahuan ya kan. Kadang-kadang ketemu orang kita kuat. Des kena tanpa kita sadari. Tiba-tiba sudah punya imun yang bagus. Nah ketika virus yang lemah ini coba menginfeksi kita masuk. Gak bisa saudara. Kenapa? Engkau punya daya tahan tubuh yang bagus. Sehingga virus ini lemah dan miskin virus ya. Kita ini yang kuat di dalam kekebalan tubuh kita. Gak bisa kena serang lagi. Disitulah engkau aman. Kalau secara fisik saudara, kita ngerti.
Kalau virus lemah, masuk ke tubuh yang kuat, pasti kalah. Secara rohani harusnya sama, saudara. Engkau harusnya membangun daya tahan tubuhmu, imun rohanimu yang sangat bagus. Supaya semua pengaruh spirit yang lemah dan miskin ini tidak bisa mengkontaminasi, menginfeksi saudara. Sehingga rohanimu tetap menjadi kuat. Imun secara rohani itu apa buat kita? Itulah iman. Ini mirip saudara, imun dan iman. Imun rohani kita adalah iman. Sebab orang-orang yang imannya kuat, yang bertumbuh dalam firman. Sebab iman itu bertumbuh sebab firman, saudara, betul? Setiap kali kau dimasukin firman, kau dengarkan firman. Masuk dan bertumbuh dalam hidupmu. Menciptakan iman. Efesus 6 berkata, Paulus ngajari bahwa iman itu seperti perisai. Perisai iman. Itu yang membuat hidup kita ini tahan. Waktu diserang dengan semua virus dari roh jahat. Semua virus dunia coba nembus kita. Engkau tidak akan ditembus. Sebab kau punya pertahanan yang sangat kuat. Dalam hari-hari ini saudara, gak ada cara lain. Kalau engkau secara fisik, engkau minum vitamin. Engkau berjemur di bawah matahari. Menaikkan imunmu. Kenapa yang rohani saudara gak urusin? Kita ini paling concern, paling peduli dengan urusan badan saudara. Iya kan? Badan kita ini kita jagain sungguh-sungguh. Tapi banyak orang kita gak peduli kok dengan urusan manusia rohaninya. Gak diurusin. Hari-hari ini harusnya engkau minta supaya Tuhan menyinari hidupmu. Dia adalah matahari kita, menyinari kita. Dan itu membuat iman kita ini tumbuh dengan sangat kuat. Disitulah banyak orang-orang Kristen yang tidak akan tergoyahkan. Sebab apa? Iman mereka kuat. Bapak-bapak gereja di abad-abad pertama, baca sejarah saudara. Kekristenan tidak segampang hari ini. Hari ini saudara bisa dulu di gereja sangat gampang. Abad-abad pertama untuk menjadi Kristen mesti dikejar-kejar. Mereka sembunyi di goa-goa yang namanya katakombe. Itulah mereka sembunyi dan dikejar-kejar oleh Roma. Tertangkap dan dibunuh. Untuk bahkan ibadah saja masuk ke goa-goa. Sembunyi di sana supaya bisa beribadah. Tapi saudara tahu, bapak-bapak gereja yang pertama sangat kuat saudara. Kenapa? Sebab hari itu mereka membangun iman mereka. Mereka baca firman yang langka waktu itu. Yang tidak segampang hari ini. Mereka baca dan mereka sungguh-sungguh serius dengan apa yang mereka baca. Dan mereka menghidupi, membuat iman mereka menjadi kuat. Ketika semua yang dari dunia, penderitaan, persoalan menghantam mereka. Tetap bertahan, tetap kuat. Sebab mereka kuat. Hari ini kekristenan nyebar kemana-mana. Amin. Kita bersyukur. Ada orang-orang yang pernah sangat kuat imannya. Bahkan mereka harus menghadapi singa, binatang buas. Ditandingkan dengan binatang buas. Tetap mereka percaya dan pegang setia kepada Tuhan. Kenapa bisa seperti itu saudara? Sebab iman mereka dibangun dengan sangat kuat. Hari ini mari konsentrasi ke iman kita. Ke manusia roh kita. Buat kuat dan bertumbuh. Maka semua yang negatif ini tidak akan masuk menyerang hidup kita. Dikatakan di sini roh yang miskin dan roh yang lemah yang dari dunia. Dan roh ini sampai hari ini masih bekerja kok saudara. Dia coba masuk pelan-pelan dalam hidup anak-anak Tuhan. Roh yang lemah dan miskin. Apa efeknya akibatnya? Begitu roh ini menyerang seorang Kristen saudara. Dia akan membuat orang Kristen itu hidupnya lemah. Orang Kristen itu hidup dalam kemiskinan. Secara spirit miskin. Artinya gak punya apa-apa. Lemah dan tidak punya apa-apa. Akibatnya orang itu hidupnya kosong. Ketika menghadapi sesuatu yang berat gak bisa bereaksi dengan kuat karena gak punya kekuatan. Karena sudah diinfeksi dengan spirit ini. Dan banyak orang Kristen yang putus asa menyerah dalam hari-hari ini saudara. Dengan kondisi ini. Kita gak mau ngalamin ini. Kita mau menghancurkan roh ini yang tidak boleh menyerang kita. Kalau orang itu sudah lemah dan tidak punya apa-apa, miskin dan lemah, apa yang akan dikerjakan saudara? Amsal 26 ayat 11 memberikan sebuah nasihat sangat bagus. Amsal 26 ayat 11. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang yang bebal mengulangi kebodohannya. Loh, kenapa Sami Amsal ngomong seperti anjing balik ke muntah? Kau yang punya anjing tahu tentang ayat ini ya?
Ini bukan kata-kata biasa toh saudara. Tapi ini reality, ini kenyataan. Kenapa sampai anjing itu makan muntahnya lagi saudara? Sebab mungkin saudara, tuan rumahnya hari itu atau sekian hari gak kasih makan. Maka dia akan balik memakan semua yang kotor. Kalau engkau tidak memberikan makanan roh dalam dirimu saudara. Kalau engkau gak isi dengan firman hidupmu saudara. Maka tiba-tiba ada kelaparan, kekosongan yang sangat kuat. Dan tiba-tiba apapun bahkan yang kotor, yang najis, yang jorok. Akan kau balik ke sana dan kau memakannya. Tapi kalau engkau mau makan firman dalam hidupmu terus isi dari Tuhan. Engkau akan melihat muntah itu saudara. Engkau tidak bakal memakannya. Karena engkau akan jijik. Sebab kau punya makanan yang jauh lebih baik. Tapi kalau firman tidak ada dalam hidupmu saudara. Gak ada pilihan. Roh yang miskin dan lemah ini akan tarik saudara. Mau tidak mau. Engkau balik return kepada muntah. Sesuatu yang kotor, yang najis. Disitulah sudah Kristen saudara. Tapi hidupnya akan balik lagi ke hidup yang salah. Dalam dosa mengerjakannya saudara. Hari ini mari bangun hidup kita. Biar yang saudara makan dan saya makan firman Tuhan. Dan kita tidak akan kembali kepada muntah. Alkitab juga berkata seperti babi kembali ke kubangan. Sebersih-bersihnya babi. Kalau lihat lumpur, dia nyemplung lagi ke sana saudara. Balik lagi dalam hidup yang lama. Ini spirit yang narik orang Kristen. Balik ke hidupnya yang lama. Tapi hari ini kita mau terima kuasa yang dari Tuhan. Yang membuat kita ini lepas dan bebas. Saudara, untuk bisa sampai ke manusia rohani yang kuat. Iman yang kuat perlu sebuah proses. Tidak langsung. Saudara, saya ini belajar jalan dengan Tuhan pelan-pelan saudara. Oh, kalau pendeta pasti doanya didengar Tuhan. Kalau pendeta pasti imannya kuat. Siapa yang ngomong? Saya jujur dengan saudara. Banyak doa saya gak dijawab Tuhan. Jujur. Jujur, banyak yang belum dijawab Tuhan saudara. Belum dijawab dan tidak dijawab Tuhan. Loh Pak, berarti Bapak tidak beriman? Tidak, saya sudah beriman. Tapi saya masih belajar beberapa hal yang belum saya capai. Loh betul. Jangan dipikir kalau sudah pendeta gampang. Enggak, sama aja kok. Tetap mau belajar. Tapi ketika saya melewati semua tantangan dan proses menuju iman ini saudara. Saya nggak pernah kecewa. Oh, nek doa saya nggak dijawab, ya sudah selesai ya Tuhan. Enggak saudara. Kalaupun saya belum dijawab doa saya kadang-kadang ngomong sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, tidak apa-apa Tuhan. Kalau belum dijawab atau tidak dijawab, tidak apa-apa Tuhan. Tidak usah sedih Tuhan. Aku tidak akan jengkel. Lu sampai saya ngomongin sama Tuhan loh saudara. Lu saya ngomong, kadang-kadang saya jujur sama dia ngomong. Tuhan tidak apa-apa. Aku tetap mengasihi, mencintai engkau. Kalau yang ini tidak lo jawab, tidak apa-apa. Kenapa? Saya belajar, sedang jalan dalam iman. Kalau saya terus belajar tentang dia dan firman-Nya, saya percaya satu hari ada sebuah terobosan, breakthrough dalam iman. Dan apa yang saya doakan, saya minta itu akan terjadi. Amin. Tapi ini proses saudara. Untuk membuat iman kita, manusia rohani kita ini bertumbuh dalam proses. Tapi saudara, belajar iman, belajar menumbuhkan manusia roh kadang-kadang kurang menarik orang saudara. Karena kadang-kadang gagal berhasil. Ya kan? Gak terus berhasil. Gagal berhasil. Atau mungkin gagal berhasil. Tapi ada sesuatu yang sangat menarik saudara. Tentang karunia. Karunia ini hebat banget saudara. Dan ini sesuatu yang sangat disukai orang Kristen. Karena gak usah proses. Karunia itu gak usah proses. Karunia atau karisma dalam bahasa Yunani-nya artinya pemberian dari Tuhan. Dan ini hebat saudara. Aku jadi orang yang bisa bernubuat. Orang yang peka, bisa melihat, bisa buat mujizat. Semua yang hebat-hebat aku bisa alami. Yang karisma atau karunia tidak perlu proses. Tapi untuk membuat iman bertumbuh, itu perlu proses. Dan banyak orang yang lebih suka karunia. Dan dia tidak pernah ngurusin pertumbuhan manusia rohaninya. Tidak pernah ngurusin pertumbuhan imannya. Tapi hari ini, mari kita urusin dua-duanya saudara. Jangan satu tok, dua-duanya. Tuhan memberikan sebuah ilustrasi yang sangat bagus. Tentang kita care, peduli dengan pertumbuhan iman kita. Manusia rohani kita. Dan juga karunia. Kisah tentang Naaman. Naaman adalah panglima tentara Aram.
Ini orang yang punya jubah, baju perang, baju yang berpangkat saudara. Mungkin bintangnya 3 atau 4 saudara, Naaman. Tiap kali dia pakai baju kebesarannya, baju tentaranya saudara. Orang kan tunduk menghormati dia. Karena orang lihat, wow ini luar biasa bajunya, baju kebesaran. Orang lihat pangkatnya tinggi, orang menghargai dia. Tapi tahukah saudara, di balik baju yang bagus dengan pangkat tinggi itu, di dalamnya ada orang yang kena kusta. Luarnya bagus banget. Saya gambarkan saudara, orang-orang yang punya karunia hidupnya kayak Naaman. Yang punya jubah bagus banget, berpangkat, orang lihat kagum dengan dia. Tapi kalau engkau tidak ngurusin manusia batiniahmu, manusia rohmu, tidak ngurusin urusan imanmu saudara, maka mungkin yang di dalammu kusta, ditutupin pakai jubah yang bagus, orang tidak lihat. Tapi kapan orang bisa melihat hidupmu? Kalau jubah itu dibuka, orang lihat di dalamnya kusta. Ini yang perlu kita beresin. Supaya setiap kita ini saudara, tubuh kita, manusia rohani kita tumbuh sehat dan bagus. Tapi juga engkau punya jubah, pangkat yang bagus, karunia yang dari Tuhan. Betapa hebatnya karakter kita, manusia roh kita bertumbuh dan kita mengenakan jubah pengurapan yang dari Tuhan. Ini orang yang sangat ajaib, luar biasa hidupnya. Bagaimana caranya? Supaya Naaman sembuh. Elisa ketemu dengan Naaman. Dan Elisa berkata, benamkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Nanti akan sembuh. Dan hari itu lewat semua proses. Akhirnya Naaman datang ke sungai Yordan. Dan dia nyemplung 7 kali. Ketika Naaman nyemplung, saya tahu dia tidak pakai bajunya kebesarannya. Dia gak pakai baju yang ada pangkatnya itu, tidak. Dibuka saudara. Dan dia nyemplung ke sungai. 7 kali. Yordan. Yordan artinya sesuatu yang menurun. Yang rendah. Tapi juga sesuatu yang mematikan, dimatikan. Semua yang dari daging. Semua kustanya Naaman dimatikan, direndahkan di sana. Habislah dia keluar dari situ. Jadi orang yang baru dengan tubuh yang sehat. Ketika dia kembali ke Aram, dia kenakan jubahnya. Dia bahagia. Di dalamnya bersih. Di luarnya ada jubah yang bagus. Saudara, kalau engkau bisa membangun manusia rohanimu, betapa hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Di luarnya ada jubah kebesaran, jubah pengurapan. Di dalamnya engkau mempunyai tubuh rohani yang sehat, yang kuat. Amin. Tuhan sangat ingin membentuk setiap kita menjadi kuat. Kalau tubuh rohanimu, imanmu kuat, maka semua spirit tidak akan masuk dan menyerang hidup lagi. Orang yang sedang lemah kondisi tubuhnya, orang yang punya imun yang lemah akan gampang diserang oleh virus Omikron. Rohani gampang. Apalagi saudara kalau orang itu punya komorbid. Apa itu komorbid Pak? Penyakit bawaan. Misalkan hipertensi, darah tinggi. Kemudian mungkin diabetes atau kencing manis. Kemudian apa? Yang lain penyakit paru-paru mungkin, penyakit jantung. Itu komorbid artinya penyakit menaun yang tinggal dalam hidup kita. Kalau orang itu punya komorbid, punya penyakit bawaan. Dan orang itu kena virus. Maka orang itu makin parah kondisinya. Ya kan? Makin parah kondisinya. Setiap kita ini punya komorbid kok saudara. Secara rohani. Tidak semua punya yang komorbid fisik. Tapi secara rohani setiap kita punya komorbid. Satu penyakit yang itu mungkin ikut dalam hidup kita terus saudara. Macam-macam. Ada orang yang komorbidnya suka ngerokok dan pakai narkoba. Ada yang seperti itu saudara. Jangan dipikir kalau kita yang ngerokok, saya nggak pernah ngerokok. Saya untuk ngerokok, ngelepas, ya gampang aja saya nggak merokok ya kan. Tapi orang yang terlibat dalam rokok, kecanduan rokok, nggak gampang loh saudara untuk melepaskan. Orang yang kecanduan narkoba, nggak gampang loh melepaskan. Itulah komorbid penyakit yang ngejar dia saudara. Kalau engkau lemah, maka semua komorbid itu akan muncul dengan sangat kuat. Balik lagi. Seperti anjing balik pada muntahnya. Balik lagi. Kalau engkau tidak membuat kuat rohmu, maka semua komorbid hidupmu ini akan balik. Bangun manusia rohmu. Nanti semua kelemahan ini pelan-pelan dikikis, dipotong Tuhan. Nanti hilang saudara. Keinginanmu merokok.
Ada orang yang suka mabuk. Minum minuman alkohol sampai mabuk. Itu kelemahan. Buat saya nggak masalah untuk nggak minum, saudara. Wong saya memang bukan peminum. Tapi orang yang sudah suka minum alkohol kecanduan, dia susah banget melepaskan itu, saudara. Tiap kali lihat anggur, tiap kali lihat minuman beralkohol, langsung pengen banget. Dan dia bisa minum berbotol-botol sampai mabuk, saudara. Komorbidnya. Ada yang lain. Ada orang yang suka selingkuh, saudara. Yang tiap kali dia ngelihat orang wanita lain, muncul. Sadari, saudara. Ada yang gak beres dengan hidup saudara loh. Artinya manusia rohmu sedang sangat lemah. Sampai semua dalam dirimu yang sudah mati itu, atau tersembunyi itu muncul balik, saudara. Masing-masing periksa hidup saudara. Yang hadir hari ini periksa masing-masing. Kalau ini mulai muncul, ketahuilah ada apa dengan aku. Artinya aku sedang lemah loh, saudara. Imun tubuhmu dan imanmu sedang sangat lemah. Sampai muncul lagi. Yang suka berzina, tiba-tiba balik lagi ke sana. Ada apa dengan saudara? Engkau sedang lemah. Yang cinta uang. Cinta uang juga termasuk komorbid, saudara. Tiba-tiba engkau pengen uang. Engkau sangat serakah. Jangan pikir cinta uang hal sepele. Enggak, saudara. Akar segala kejahatan, cinta uang. Akar segala kejahatan, pembunuhan yang kita lihat di TV-TV itu, saudara. Urusan duit kok, saudara. Rebutan warisan, tak bunuh saudaraku. Dibunuh suaminya, istrinya. Demi ini, saudara. Cinta duit. Jangan dipikir kalau cuma cinta uang tidak berbahaya. Ini, satu komorbid ini, itu mewakili semua, saudara. Engkau bisa ngerokok, bisa mabuk, selingkuh, berzina, semua kau kerjakan membunuh. Gara-gara yang satu ini, cinta uang. Harus dipotong babat habis. Gak ada cara lain. Bangun imanmu makin kuat. Dan semua ini akan dihancurkan. Kesombongan sama. Begitu imanmu itu muncul. Manusia rohmu tumbuh dengan kuat. Nanti kau jadi orang yang rendah hati. Semua kesombongan dihabisin, saudara. Tapi detik ya. Engkau lemah di imanmu. Lemah di manusia rohmu. Nanti jadi orang yang sombong banget, saudara. Cara ngomongmu itu ketahuan sombong banget, saudara. Tapi orang yang diproses Tuhan. Orang yang makin bertumbuh imannya. Nanti kesombongan ini hilang pelan-pelan. Pelajari. Masing-masing check up hidup masing-masing hari ini, saudara. Kalau engkau bisa menumbuhkan imanmu dengan kuat. Itu semua akan dihabisin. Dibabat habis. Roh dunia miskin dan lemah. Tapi tahukah, saudara? Roh Tuhan itu sangat kuat dan perkasa. Amin. Kita bersyukur, saudara. Kalau Paulus ngomong roh dunia miskin dan lemah. Kita mempunyai Tuhan yang rohnya kuat dan perkasa. Kalau roh Tuhan ini masuk dalam hidup kita. Betapa hidup kita ini berubah dengan sangat ajaib, saudara. Amin. Kalau rohnya masuk dalam hidup kita. Kita buka Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini perkataan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ngomong pada murid-muridnya. Aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Kita semua murid-murid Tuhan. Amin. Amin, percaya? Kita murid-murid Tuhan. Dan dia berkata, aku telah memberikan. Kalau telah itu bahasa Inggrisnya sampun. Telah, sudah toh? Berarti semua kita ini sudah punya. Amin. Kalau bilang akan diberi, artinya belum. Ya kan, kalau akan. Tapi ini telah memberikan kuasa. Dalam hidup kita ini sudah ada kuasanya, saudara. Tapi persoalannya, saudara tahu enggak saudara punya kuasa yang dari Tuhan? Kalau engkau tahu, pakai kuasa itu. Nah, kata kuasa di sini, orang Yunani itu kata kuasa itu ada begitu banyak jenisnya, saudara. Kata kuasa di sini adalah kata exousia. Exousia itu apa artinya, saudara? Adalah otoritas. Atau kita ini diberikan kuasa untuk mempengaruhi orang lain. Itu, saudara. Jadi kata di sini, engkau telah diberikan kuasa artinya kuasa untuk mempengaruhi orang lain. Kalau engkau bisa mempengaruhi orang lain, mempengaruhi sekitarmu, artinya kita lebih kuat dari sekitar kita. Betul? Dalam geng kelompok, siapa yang kuat? Dia mempengaruhi yang lemah. Setan dengan kita sama. Spirit yang lemah dan miskin tadi,
Kalau itu lebih kuat dari kita, walaupun dia miskin dan lemah, tapi lebih kuat ya. Maka dia akan memberikan pengaruhnya buat kita. Dan engkau akan jadi miskin dan lemah hidupmu, saudara. Tapi di sini kuasa yang Tuhan berikan ini sebaliknya. Kita yang mempengaruhi sekitar kita. Sebab kuasa itu turun. Begitu engkau diberikan kuasa mempengaruhi sekitarmu, saudara. Disitulah engkau akan bisa tidak dipengaruhi. Engkau tidak dilemahkan, tapi engkau yang sedang mengubah lingkunganmu. Seringkali kita ini komplain dengan hamba Tuhan, konseling. Kerjaan kantor saya itu gak enak, lingkungan kantor. Teman-temanku itu bukan rohani. Mereka orang-orang yang duniawi, mungkin Kristen tapi duniawi. Lingkunganku adalah temanku suka nyikut. Suka jelek-jelekin kita. Suka bergosip, lingkungan kantorku. Saudara, harusnya kalau engkau dapatkan kuasa ini, memberikan pengaruh, seharusnya orang yang bergosip di kantormu, orang yang saling sikut di kantormu, orang yang suka jelek-jelekin, yang suka ngelaporin, yang suka berbuat yang tidak baik di kantormu, tidak bisa menguasai saudara. Sebab kuasa ini turun, engkau di kantor itu ditaruh Tuhan. Harusnya engkau yang mempengaruhi semua pegawai di kantor itu. Bahkan pimpinan saudara bisa engkau pengaruhi kalau engkau punya kuasa ini. Tapi kebanyakan kita berkata, kita nggak punya, kita lemah. Dan kau putus asa. Keluar aja dari kantorku, aku gak tahan di sini. Harusnya saudara, engkau mengubah kantormu. Engkau tinggal di lingkungan seperti apa? Lingkunganmu gak enak. Tetangga-tanggamu kurang enak mungkin, tidak baik. Bagaimana kuasa Tuhan yang sudah dalam hidup saudara ini bisa memberikan pengaruh di tempat lingkungan saudara, di tetanggamu. Tetangga yang tidak enak, tetangga yang tidak baik. Dengan kehadiran saudara, engkau yang mengubah hidup mereka. Sehingga semua tetanggamu menjadi baik. Saya itu paling senang saudara. Kalau ketemu orang-orang yang sulit. Saya suka. Karena itu tantangan buat saya bagaimana ya. Caranya saya itu menaklukkan orang-orang yang sulit saudara. Oh saya pernah ketemu dengan satu orang saudara. Yang sulit. Semua orang ngomong sama saya, Pak Victor. Yang ini, tante ini buat masalah terus. Kemana dia pergi buat masalah. Pokoknya. Kita nggak kuat sama dia. Dia bilang oke. Satu kali saya ketemu sama dia. Pertama kali perjumpaan dengan dia. Ketemu gitu, pelayanan bareng saudara. Satu grup besar gitu pelayanan. Teman saya ngomong gini, Pak Victor, itu minumannya kasih ono garam. Kenapa? Iya, untuk menaklukkan dia. Nah ini kok kayak gini ya? Ya sudah, saya tuh ya orang masih polos waktu itu ya, saya ikut-ikut aja saudara. Ya, saya baru awal-awal saudara ya kan. Ya saya berdoa Tuhan, katanya disuruh ngasihin minuman tante itu. Semua orang takut, satu grup sama dia. Maka nanti saya ambil garam, Tuhan Yesus. Urapi garam ini. Supaya aku bisa menaklukkan tante ini. Dan dia lagi noleh itu jusnya tak leboni garam. Udek. Sebab itu dia minum. Dan, tapi heran loh saudara. Sejarah itu dia takluk sama saya. Loh Pak, aku tak nyoba juga nanti di rumah toh. Bojoku sing wanu tak kasih ono garam. Belum tentu takluk terlambang ngamuk saudara. Tapi hari itu saya berdoa. Dan saudara betul. Sejak hari itu saudara, orang tuh heran. Loh Pak, kamu kok bisa menaklukkan orang itu ya? Ini orang yang sulit banget karakternya. Dia kalau sudah ngomong karepe dhewe semaunya dan semua diatur. Tapi tiap kali ketemu sama kamu Pak Victor, dia bisa tunduk. Engkau ngomong apa saja, engkau bisa menaklukkan dia. Satu kali dia ribut sama seseorang saudara. Ribut saudara. Dengan hamba Tuhan pendeta ribut. Saya itu ada di sana, tak panggil berdua pendetanya dengan orang ini. Duduk, nurut lu saudara. Kamu tidak boleh seperti ini. Kamu seperti ini. Padahal saya itu jauh lebih muda. Dia lebih tua-tua saudara. Tak duduin berdua, tak ngomongin. Ya Victor, ya. Tidak boleh kayak gini caranya. Dan dia menuruti saudara. Saya bilang Tuhan, kok bisa? Ini orang susah loh saudara. Tapi bilang Tuhan, aku percaya dengan firman ini. Kita ini diberikan kuasa otoritas. Memberikan pengaruh kepada orang lain. Amin. Kalau engkau punya ini, engkau sedang mempengaruhi semua yang baik kepada orang di sekitarmu. Amin. Hari ini kita punya kantor yang di Delta. Itu daerahnya daerah gak bagus saudara. Itu daerah dulunya saudara. Angker. Yang sering lewat macam-macam saudara. Gak usah dijelasin yang lewat. Kadang-kadang pakai dasar putih rambutnya panjang. Gak mandi lewat.
Itu orang-orang di kampung itu ketakutan. Aduh ini kalau malam-malamnya lewat-lewat yang dasar dengan rambut panjang yang gak disisirin tuh saudara. Di awul-awutan gitu lewat. Ya hanya yang peka yang bisa lihat. Yang gak peka gak bisa. Itu lewat-lewat katanya. Nanti tiba-tiba katanya yang hitam. Yang tangannya kayak gedang-gedang besar itu juga lewat gitu. Katanya baunya kayak ubi cilembu. Saya juga gak tahu, gak pernah bau dia sih saudara. Katanya loh kayak ubi bakar katanya. Kalau itu lewat itu makhluk itu saudara. Rambutnya hitam, semua hitam, sebadan hitam, matanya merah, tangannya sak gedang-gedang katanya loh. Saya nggak pernah lihat dan saya nggak mau lihat lagi. Itu sering kali lewat di daerah itu saudara, lewat-lewat. Terus pokoknya macam-macam. Nanti Pak ada yang kecil-kecil gitu katanya mampir di mana-mana. Itu daerah kantor yang di Delta. Bu Aning tahu ya? Ya, dia tahu dia. Oh dia sering ketemu, ya kan? Dia kadang permisi Bu Aning, ya, permisi Bu Aning. Minggir kowe, ra usah ganggu-ganggu. Itu daerah-daerah benang kacau saudara. Gak bagus daerahnya. Bukan cuma itu saudara. Daerah itu ada begal, ada macam-macam. Tapi tahukah saudara, kita ini punya eksosia, punya kuasa. Datang ke tempat itu saudara. Didoakan, didolingin, diperkatakan terus. Saudara tahu enggak? Kita punya otoritas tuh saudara. Waktu kau datang di sebuah tempat dan engkau tunjukkan kuasa otoritas itu saudara. Semua itu akan nyingkir. Setan orang doyan, demit orang dulit. Minggir semua saudara. Dan hari ini daerah itu bersih terang saudara. Daerahnya terang. Daerah itu saudara yang dulu pernah ceritanya penuh dengan semua mistik yang menakutkan. Bahkan satpamnya, bukan satpam. Preman daerah itu saudara. Awalnya gede, mukanya sangar. Kalau sama orang gak takut saudara. Cuma satu takutnya, sama setan. Dia cerita kesaksian sama anak-anak rumah Shalom. Aku iki nembe wong sangar-sangar ora wedi. Aku tadi karo setan ning gini. Iki setan ini sangar ning gini. Dia takut tuh saudara. Anak rumah Shalom nantang dia. Aku rak wedi karo setan. Nah, ketemu anak rumah Shalom jangan kecil-cilik. Tak kalah saudara. Itu preman itu saudara. Yang gede sangar mukanya. Dengan setan takut. Anak rumah Shalom kecil-kecil. Aku rak wedi karo setan. Setan wedi karo aku. Kenapa? Eksosia dalam hidup kita. Amin. Kita memberikan pengaruh di mana kita berada. Yang kedua, kata eksosia atau kuasa ini adalah kuasa memerintah. Saudara, hari ini engkau memerintah atau kau diperintah. Kita sedang memerintah semua keadaan. Sedang memerintah semua situasi. Sedang memerintah roh-roh jahat. Kita taklukkan, kita ngomong sesuatu saudara. Ngomong, perintahkan. Kalau gak pernah merintah, aku yang diperintah saudara. Maka pakai kuasa yang Tuhan sudah beri dalam hidupmu. Kuasa memerintah, ngomong. Saya gak tahu cerita belum. Sekian waktu yang lalu saya itu ngurus paspor saudara. Paspor saya habis. Sudah 2 tahun gak pergi-pergi, gak kemana-mana. Saya gak buka paspor, tak buka. Loh habis paspor saya saudara. Maka saya minta Pak Hasto, ayo Has nemenin aku. Sebab ngurus paspor itu paling melelahkan. Datang antri pagi-pagi, harus jam 7 sudah ambil antrian. Nanti datang jam berapa, dipanggil, masukin data, duduk lagi. Nanti dipanggil untuk foto, wawancara. Itu lama banget. Kalau datang jam 8, nanti pulangnya jam 2, jam 3. Baru bisa selesai, pulang. Itu jam-jaman. Jadi saya tuh paling malas ngurus paspor. Tapi gimana saudara, kalau enggak pakai paspor, ya repot. Kecuali satu hari nanti, kita dikarunia Tuhan dengan karunia teleportasi. But, hilang, muncul di mana gitu ya kan. Nah itu enak ya kan. Enggak usah pakai paspor. But, pindah, makanya saya tuh pengen banget ada guru yang bisa ngajarin nanti bisa pindah-pindah gitu. Di negara mana, enak saudara. Tapi repotnya apa? But, pindah ke, misalkan ke Nepal, but, baru dibalik Indonesia, lama tuh Nebi ya kan. Nah, itu repot, makanya saya juga rotok takut saudara. Kalau cuman oh one way tok ya, satu kali jalan tok ya kan repot. Bet diangkat dari Nepal. Baru ngono ndak iso balik paspornya ketinggalan ya kan. Jadi bilang aduh Tuhan ya betul kita perlu paspor. Nah paspor ini saudara ngurusnya malas. Tapi hari itu tiba-tiba saya bertahun-tahun saya sudah enggak tahu berapa kali buat paspor ya. Mungkin 6 minimal 6 atau 7 kali 8 kali mungkin saya buat paspor sudah 8 kali saudara buat paspor. Itu melelahkan. Dan kali itu tiba-tiba saya bisa mikir gini. Kenapa ya, aku kok enggak berdoa ya? Minta gampang ya. Aku bosan loh kayak gini terus ngurusnya lama banget.
Dan saya mulai ngomong, dalam nama Yesus, aku perintahkan, ngurus paspornya gampang. Dan pagi itu saya dengan Pak Hasto janjian, jemput aku sebelum jam 8 ya. Oke, dia datang ke rumah saya. Kami berangkat, saya sudah ngisi online semua, sudah beres. Dan janjian datanglah hari itu. Dan ketika sampai di sana, ada beberapa form yang mesti saya ngisi. Dan saya masuk ke tempat imigrasinya, saudara. Sampai dalam ada berapa orang antri depan saya, ada 3 atau 4. Untuk ambil nomor antrian. Tapi saya itu heran, orang-orang itu dapat nomor piro, aku tidak tahu saudara. Petugas yang kasih saya nomor 1 antriannya. Loh, dari tadi dapat nomor berapa? Loh, di depan saya kok saudara, ya kan? Lah saya dapat nomor 1. Nomor 1. Ya saya ambil saudara. Saya duduk. Belum duduk saudara, dipanggil. Nomor 1, data cepat-cepat. Dokumen, serahin semua. Belum selesai diperiksa dokumennya, dipanggil bagian foto. Nomor 1, cepat bu, saya ambil dokumen saya, lari ke sana, foto. 5 menit. Dari masukin data, di foto, 5 menit. Setelah itu, sudah bu, sudah silakan pulang. Kok 5 menit ya? Aku biasanya itu 5 jam, 6 jam, 7 jam, nunggu antrian. Dari masukin data, sampai di foto, cap jempol, 5-6 jam. Ini 5 menit. Saya pikir kenapa ya? Saudara, cita kuasa memerintah. Ngomong. Itu pun saudara saya itu mikir Allah enggak, pasti bukan. Itu loh saudara, kadang-kadang ya orang Kristen itu sudah ngalami mujizat, orang percaya. Saya sama, oh mungkin gara-gara pandemi, ya toh? Mungkin orang pada nggak keluar negeri, malas buat paspor, makanya sepi nih paspornya, orang payu. Yang datang cuma beberapa orang tok, cepet saya pikir. Saya 5 hari kemudian datang, ngambil paspor yang selesai. Hari itu saudara, yang antri panjang banget saudara. Tapi saya tinggal ambil, jadi gak lama. Cuma nyerahin bukti saya, setelah itu ada 2-3 orang saya dipanggil, udah ambil paspor saya selesai. Tapi orang yang nyerahin dokumen, yang foto, itu panjang antrinya banyak banget. Mobil di luar parkiran itu penuh banget. Saya bilang Tuhan, artinya 5 hari lalu, apa yang aku ucapkan, aku perintahkan, terjadi loh. Amin. Terjadi. Saudara kita diberikan kuasa itu kok saudara. Iki urusan kecil. Memerintah. Saudara engkau dalam pekerjaan, dalam bisnismu saudara. Bawa dipakai kuasa itu saudara. Amin. Bawa dipakai. Kan sering lupa toh. Kan dipakai toh. Kita LALI toh sering kali toh. Apa? Lali ya kan. LALI lali toh. Padahal sudah ada kuasanya loh saudara. Cuma kita tidak mengaktifkan, itu masalah kita saudara. Udah dikasih oleh Tuhan, gak dipakai. Lalu Tuhan ngomong, kok tak kei gopo? Aku yang ngasih barangku berharga tak kasih kuasa itu. Kok gak dipakai? Kenyataan kita ini banyak orang Kristen yang sudah dapat kuasa, cuma gak dipakai saudara. Akibatnya apa? Hidupmu gak ngalami apa-apa saudara. Ayo dipakai. Saya aja jujur, seringkali LALI yuk, lali yuk. Jujur aku juga sama. Maya khotbah hari ini sudah ngingatin saudara semua dan saya. Supaya jangan lupa saudara. Pakai kuasa itu. Engkau jualan saudara. Jual apa saja pokoknya. Tidak tahu saya. Ngomong kalau lagi sepi. Dalam nama Yesus. Aku perintahkan datang pelanggan. Datang pelanggan. Sehingga semua barangku laku terjual. Apa yang sudah kau kerjakan? Engkau kerja. Kerjaanku bagus selesai hari ini. Dengan pertolongan Tuhan. Semua yang kerja di bagian pembukuan, bagian akuntansi. Yang selisih 5 rupiah, 10 rupiah ngeluh si Raya tuh nyariin. Lupa kau tahu lah, waktu sempat dulu kerja itu saya. Sebelum jadi pendeta ya kan. Ngeluh toh 5 repes itu loh saudara, 5 rupiah. Kalau selisih ya kan. Kadang-kadang kan pembukuan gara-gara hurufnya terbalik, hilang. Itu kan nyari setengah mati saudara. Diperiksa semua yang mana ini ya yang salah. 5 rupiah tok. Wis ben rak wis 5 rupiah tok. Gak bisa saudara, harus komplit, harus balance itu ya kan. Gak bisa. Kenapa kok gak minta Tuhan? Mana kesalahannya? Tunjukkan. Berikan kuasa. Nanti akan muncul sini loh. Walah gampang ya. Itu loh saudara. Yang cuman kita seringkali tidak mengerjakannya. Kenapa kok gak pakai kuasa ini saudara? Exousia yang dia berikan. Memerintah. Waktu buat skripsi saudara. Saya tuh pengen paket hemat untuk skripsi saya. Teman-teman saya semua di kampus. Membuat skripsi. Bukunya wokeh tuku terus saudara. Mereka beli buku-buku. Untuk dibaca membuat skripsi saudara. Saya bilang Tuhan aku pakai paket hemat. Uangmu tidak terlalu banyak. Kalau aku beli semua buku-buku ini dan aku tidak tahu belinya di mana. Ini susah Tuhan.
Aku mau paket hemat buat skripsi, tidak usah beli buku. Saya tidak beli buku satupun buat skripsi saya. Gimana caranya? Saya ke perpustakaan. Berdoa, Tuhan, aku ini punya skripsi tentang nabi-nabi Tuhan. Sama kelingan saudara, tentang nabi-nabi. Skripsi saya yang terakhir untuk S1. Tak cariin Tuhan, tunjukin. Di rak mana dari satu perpustakaan sampai di Gedini Tuhan. Yang ada buku untuk urusan skripsiku. Saya cuma jalan. Tiba-tiba berhenti. Buku nomor 4. Tuh 2, 3, 4 tarik. Buka. Betul. Jalan. Jalan lagi. Rak ketiga. Buku nomor gini. Tarik. Set. Betul. Segini buku saya. Orang satuku. Ya toh? Tidak usah beli. Hemat. Kenapa? Tuhan, aku perintahkan bukunya itu memperkenalkan diri buat saya. Iki loh aku jupu, ya kan? Jadi saya bisa dapat. Saudara, tidak perlu kepekaan, Pak, harus ekstra peka. Orang usah. Wong saya juga tidak terlalu peka, jujur. Jangan pikir saya itu peka banget, enggak. Tapi saya mau nunggu Tuhan mengucapkan Tuhan yang mana. Dia bicara di sini, di sini, di sini. Kalau engkau pakai kuasa ini saudara, dia akan tunjukkan jalan keluar. Di sini jalannya, di sini jalannya, di sini jalannya. Amin. Itu kuasa ini membuat hidupmu enteng saudara. Amin. Exousia. Engkau memberikan pengaruh. Dan yang kedua, kuasa untuk memerintah. Kemudian kuasa ini saudara, dalam urusan rohani hidup sehari-hari, apa yang akan terjadi? Dikatakan ada 3 hal. Kalau kamu terima kuasa ini, kamu akan menginjak ular, kalajengking, menahan kekuatan musuh. Ada 3 kuasa yang akan sukses berhasil kalau engkau dipenuhi dengan eksosianya Tuhan ini. Injak ular, injak kalajengking, menahan musuh. Dulu saya mikir setan ini pasti. Ular setan, kalajengking setan, kekuatan musuh setan. Sampai saya coba pelajarin. Kok kalajengking ya Tuhan? Kenapa kok nggak langsung ngomong setan? Kok kalajengking? Ini ngomong apa kalajengking? Apa namanya? Ular. Ngomong apa ini ular? Ngomong apa kalajengking? Saya coba pelajarin saudara. Yang pertama ular. Ular itu sebuah lambang dari kelicikan dan tipu daya. Dunia ini, hari ini punya kelicikan dan tipu daya yang sangat kuat dunia. Oh setan Pak, mungkin dia mempengaruhi. Jadi orang jahat, tapi yang kita hadapi itu kan kelicikan orang, ya toh? Bukan setan toh yang nemui kita tiap hari, yang nipu kita enggak toh. Orang toh saudara, ya kan? Jadi yang sedang kita akan injak, kalahkan adalah ular. Semua kelicikan, tipu daya yang orang akan kerjakan buat kita. Kalau engkau punya spirit ini saudara, kuasa ini, engkau akan menginjak atau mengalahkan semua orang yang mau nipu saudara, yang mau membuat kelicikan dalam hidupmu saudara. Wong hari-hari ini kelicikan tipu daya begitu banyak di dunia ini. Betul? Orang itu makin canggih nipu orang. Hebat-hebat saudara. Menipu orang hari-hari ini. Saudara gampang kok dihubungin lewat telepon, di WhatsApp. Saudara terpilih nomormu mendapatkan undian 100 juta. Wah seneng banget toh. Wah pagi-pagi baru bangun tiba-tiba muncul WA 100 juta. Ya kan? Lu saudara seneng banget. Caranya hubungi nomor call center ini, hubungi. Dituntun nanti untuk terima 100 juta. Pergi ATM, masukkan kartumu, pencet pinmu masuk gini. Saudara bukan 100 juta yang masuk saudara. Duitmu dikuras keluar saudara. Bohong, ngapusi. Kalau engkau tidak cukup punya eksosia, dunia akan begitu kuat sedang menipu kita dengan semua kelicikan. Tapi kalau engkau punya kuasa ini saudara, engkau tidak akan bisa diapusi. Tidak ada orang bisa kelicikan dengan engkau, tidak akan menipu engkau. Sebab kuasa itu membuat engkau menginjak semua cara-cara dunia yang coba membuat tipu daya dalam hidup kita. Ular itu sedang kau injak dan kau hancurkan. Engkau tidak ketipu. Selalu lolos tiap kali orang mau nipu saudara. Hari ini kita dengar berita banyak. Urusan crazy rich. Ya toh? Ada trader, trading, afiliator yang nawarin. Ayo ikut-ikut kalian pencet. Langsung uangnya jadi banyak pencet. Pencet apa? Sekarang pencet bukan nambah duitnya. Habis uangnya. Puluhan juta, ratusan juta, miliaran loh saudara. Habis. Hari ini mereka sadar.
Ya, kok aku dihapusi ya? Telat. Kenapa enggak dari dulu? Waktu ditawari ojo gelem saudara. Ya kan? Setelah hilang duitnya baru sadar. Lo telat saudara. Itu loh saudara. Ular itu loh saudara. Rohnya yang lagi banyak menyerang orang-orang. Supaya dihapusi saudara. Tapi kalau rohmu kuat, punya eksosia, gak bisa dihapusi saudara. Yang kedua, scorpion atau kalajengking. Ngomong apa saudara? Nah, kata scorpion dalam bahasa Yunani, akar katanya adalah skeptik. Tahu skeptik? Itu orang yang ragu dan orang curiga. Ini saudara kalajengking ini akan membuat orang-orang itu hidupnya ragu dan curiga terus. Orang ragu dan curiga itu gak enak saudara. Skeptik diomongi firman. Apa iya? Tuhan ngomong ini apa iya? Selalu hatinya ragu. Orang yang ragu, orang yang curiga tidak pernah berhasil dalam hidupnya saudara. Sebab tidak punya iman. Goncang terus dalamnya saudara. Kalajengking ini saudara, bicara masalah skeptik, keraguan dan kecurigaan. Hidup selalu sama orang kecuriga, jojo jahat. Sama ini jojo gini. Padahal mungkin orang baik saudara. Mau memberkati saudara, curiga ditolak. Engkau ragu. Hidupmu kayak gitu terus, kayak diombang-ambing ombak. Itu kalajengking ngomongnya saudara. Skeptik. Tapi jadilah orang yang bisa percaya kepada Tuhan. Yang gampang percaya. Tiap kali Tuhan ngomong sesuatu, muncul dalam hatimu, aku percaya Tuhan. Bahwa engkau akan menolong kami. Engkau memberkati kami. Kalau engkau punya roh yang tidak skeptis. Yang tidak curiga, tidak ragu dengan Tuhan. Engkau bisa terima banyak hal saudara. Kesalahannya adalah banyak orang menyesal. Coba adik tak ambil ya. Aku tidak rugi. Aku dengar teman-teman ada yang cerita. Aku udah tawarin loh Pak. Untuk buat restoran. Aku hari itu, hatiku itu bimbang ragu. Opo iyo bisa maju restorannya. Dan aku tolak. Hari ini Pak, itu restoran maju banget. Dalam 4 bulan, 5 bulan modal balik. Aku gelo. Kenapa ya hari itu ya? Aku orangnya ditawarin loh. Mau gak ini ada bagus loh untuk dikembangkan. Aku skeptik hatiku. Ragu dan curiga. Aku gak mau. Hari ini itu berkembang maju banget. Aku cuma bisa gigit jari. Gelo kenapa ya? Tapi ada orang-orang yang tidak skeptik hatinya. Ketika Tuhan menunjukkan sebuah peluang dalam hidupnya. Dia sambar peluang itu. Dan hari ini dia bersyukur, untung ya. Aku sambar peluang itu. Dan aku tidak rugi hari ini. Aku diberkati. Saudara, kalajengking harus diinjak. Dan yang ketiga, menahan musuh. Apa itu musuh dalam bahasa aslinya? Semua pikiran yang oposisi melawan Tuhan. Kalau yang satu ragu, tapi yang satu lebih keras lagi. Pikiran, perasaan yang melawan Tuhan harus diinjak, dihancurin saudara. Tanpa sadar kita ini seringkali orang Kristen. Kita punya pikiran, perasaan yang berlawanan dengan Tuhan loh. Jujur kita mesti ngomong, kita seringkali bertentangan dengan dia. Tuhan mau ke sana, kita mau ke sana. Berlawanan. Orang yang terus berlawanan dengan Tuhan, yang gak bisa jalan bareng dengan Tuhan. Orang itu akan mengalami kerugian banyak. Kenapa? Tuhan tahu semua dengan sangat lengkap saudara. Kita ini gak sempurna. Kalau pikiranmu terus melawan Tuhan, selalu berbeda dengan Tuhan. Bagaimana kau bisa melewati jalan dengan dia? Bagaimana bisa alami mujizat? Uang selalu bertentangan pikirannya. Sampai kau bisa menyatukan pikiran dengan Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini, tahan, injak dan kalahkan musuh itu. Yang pikiran ini yang selalu bertentangan. Jadikan kau sepakat sehati dengan Tuhan. Eksosia, kuasa diberikan untuk engkau membuang semua pikiran dan perasaan yang bertentangan dengan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Satu lagi saudara, Kisah 10:38. Kisah Rasul 10:38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Perhatikan ayat ini, kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Tuhan Yesus waktu jalan dalam dunia ini saudara. Dia diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Diberikan kuasa, diurapi Roh Kudus. Dan dia diberikan kuasa. Nah, tapi kata kuasa di sini beda lagi saudara. Ya tadi eksosia. Yang ini dunamis atau dunamos. Apa itu? Kuat. Orang yang hatinya kuat.
Gak gampang patah hati. Gak gampang patah semangat. Saudara, hari-hari ini ya, saudara yang kerja, saudara yang belajar, saudara yang punya usaha, perlu hatimu kuat, betul? Kalau gak kuat, kukut saudara ya kan? Ini bisnis bahaya, ini sudah mau hancur, sudah menyerah, putus asa, selesai. Tapi orang-orang yang dalam kondisi yang berat ini, engkau kuat hatimu, engkau tetap kerjakan bisnismu. Aduh ini kok mengerikan, tapi hatimu tetap kuat. Itulah orang yang bertahan sampai hari ini. Banyak pengusaha yang gulung tikar. Tapi banyak juga pengusaha yang tetap bertahan sebab kuat. Kalau saudara ikut Pak Beni Kusbin khotbah, dia ngomong, aku itu setiap bulan keluar sekian miliar, hilang berbulan-bulan, tidak ada uang masuk, adanya keluar terus. Dia bilang, hari itu kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan hatiku, wes aku ini bisa gila. Bisa gila dia ngomong. Sebab uangnya setiap bulan miliaran. Karena begitu banyak tokonya, begitu banyak hotelnya. Tiap bulan keluarin duit tok, sekian miliar. Dibilang untung kuat. Ini saudara, kuasa yang diberikan pada Tuhan Yesus ini. Yang menyertai dia. Kuat hatinya. Tidak gampang putus asa. Tidak gampang menyerah. Hadapi tantangan. Kuat hatinya. Kuasa ini saudara. Tapi yang kedua, juga kuasa membuat mujizat. Hidupnya tidak flat. Hidupnya bisa doain orang, nolong orang, mujizat. Ngalami saudara. Hidup yang penuh mujizat. Minimal saudara, kalau engkau tidak melakukan mujizat buat orang lain, dapatlah mujizat buat dirimu sendiri. Betul? Nek sakit tumpangi dalam nama Yesus sembuh. Nek uang tidak ada dalam nama Yesus uang datang. Ya kan? Mujizat buat dirimu. Tapi kalau sampai engkau bisa jadi berkat buat orang lain, puji Tuhan. Tapi minimal saudara, buatlah mujizat buat dirimu sendiri. Tuhan Yesus dia jalan 3,5 tahun dengan kuasa ini. Dia buka mata yang buta. Dia bangkitkan orang mati. Dia buat yang lumpuh jalan kembali. Dengan kuasa ini dinamis. Tapi yang ketiga, dia punya kekuatan dalam pekerjaan, dalam pelayanannya. Kuat saudara. Itulah dinamis. Dan dikatakan waktu kuasa itu turun saudara. Dia berjalan keliling sambil berbuat baik. Kata berbuat baik. Waktu kuasa ini turun saudara. Yesus berbuat baik. Berbuat baik ini apa ya? Yang dia kerjakan berbuat baik. Tak baca dalam bahasa aslinya bagus. Dia menjadi filantropis. Apa itu filantropis? Orang yang suka nyumbang. Memberikan uang. Bermurah hati kepada banyak orang. Saudara, ini kuasa turun. Dan tiba-tiba Yesus dalam pelayanannya. Dia buat dua. Dia berbuat baik dan menyembuhkan. Dia numpangi orang tangan. Sembuh dari penyakitnya. Tapi yang kedua, dia juga orang yang bermurah hati. Yesus nabur saudara. Kata berbuat baik, dia suka nabur duit, nolong orang, bantuin orang di dalam pelayanannya. Kelihatannya, mosok Tuhan kayak gitu. Alkitab tulis, dia keliling kemana-mana, dia bantu dan dia menolong orang. Dengan uang yang dia punya, dia tolongin orang saudara. Tuhan Yesus. Jadi waktu ini turun dalam hidup saudara. Aku jadi pemberi yang hebat. Tapi aku jadi berkat, benefit buat orang lain. Jadi berkat bagi orang lain. Saudara, dunia rohnya miskin dan lemah. Tapi yang dari Tuhan rohnya sangat kuat. Hari ini yang mana yang sedang mempengaruhi kita? Saya berdoa seluruh jemaat HTI hari ini. Yang mempengaruhi saudara, roh Tuhan dan kuasanya. Amin. Yang turun. Dan engkau memilih dua minimal, eksosia dan dunamis. Yang kerja menjadi hebat. Waktu kuasa ini turun dalam hidup saudara. Ada perubahan yang ajaib. Kita baca ayat yang terakhir. 1 Samuel 2 ayat 8. 1 Samuel 2 ayat yang ke-8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Ini nyanyian dari Hana. Hana bukan worship leader. Hana bukan penulis puisi saudara. Tapi tiba-tiba wanita ini bisa berubah hidupnya. Dan dia menulis satu nyanyian yang ajaib. 1 Samuel 2 ayat 1 judulnya puji-pujian Hana. Dan keluar semua kalimat-kalimat yang hebat saudara. Dan dia ngomong di sini tentang dua spirit saudara. Spirit kelemahan dan kemiskinan.
Dia ngomong, aku ini terobos itu. Dan aku mengalami kemenangan. Hana bukan orang miskin. Suaminya kaya saudara. Tapi roh ini tidak urusan. Dia bisa mampir pada semua orang. Dan Hana hari itu mengalami kelemahan dan kemiskinan secara spirit. Kenapa? Dia gak punya anak. Dia mengalami teror. Terus dihina hidupnya. Susah menderita. Ini roh kelemahan dan kemiskinan. Kalau masuk dalam hidup saudara. Dia membuat engkau jadi lemah. Gak punya semangat. Habis hatimu. Dan yang kedua. Orang dia teror pengen mati rasanya. Ini roh datang. Memiskinkan rohmu. Gak punya apa-apa rasanya. Gak ada yang bisa nolong kau. Itu satu. Yang kedua. Kelemahan yang sangat kuat. Teror. Dan Hana ngalami. Dan dia menaikkan pujian ini. Ketika dia breakthrough. Hana datang hari itu beribadah ke gereja. Rumah sembahyang di Silo. Imam Eli jadi imam di sana. Hana datang beribadah hari itu. Saudara, ibadah minggu itu saya ngomongnya ya. Ini perlu saudara. Kalau engkau datang hari ini, di tempat ini saudara. Belum tentu semua yang datang ini beribadah. Ada yang datang cuma sekedar absen dengan Pak Victor. Saudara digolei. Absen, satu absen dengan Pak Victor, kedua absen kepada Tuhan. Tuhan aku teko ya. Tapi kok datang saudara, gak dapat apa-apa kok saudara. Tapi orang yang sungguh-sungguh beribadah, datang, konsentrasi, fokus ke Tuhan. Tiap kali kau datang, kau berkata Tuhan, aku datang, pokoknya aku mau berubah. Aku pulang, hidupku, sifatku, pekerjaanku, keluargaku harus berubah. Aku datang, ketemu engkau. Itu orang yang mengalami transformasi hidupnya, berubah. Amin. Jadi kalau datang kebaktian, jangan sekedar hadir saudara. Harapkan aku datang, aku berubah. Aku keluar dari pintu ini, berubah hidupku. Hana datang beribadah ke Silo. Tahu enggak? Dia datang dengan satu target, Tuhan. Aku keluar dari tempat ini, aku berubah. Dan dia datang, dia katakan dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Gak bisa ngomong lagi, mau sama siapa ngomongnya. Dia mencurahkan isi hatinya. Semua kesusahan, kesedihannya, kelemahannya, kemiskinannya, semua dia curahkan. Sampai mulutnya ngomong-ngomong dermimil bahasa Jawanya. Imam Eli lihat, mabuk kamu ya? Saudara, sedih, sudah susah, menderita. Diomongin pendeta lagi, mabuk kamu. Kira-kira kalau tidak punya kekuatan itu perempuan itu ngamuk ya kan? Maka pulang dari gereja tidak tambah baik. Ada banyak orang pulang dari gereja malah buruk kondisinya. Kenapa? Di gereja ketemu orang yang menjengkelkan. Tahu enggak Pak? Aku mau duduk di kursi Mbak Asher diusir. Aku jengkel. Ke gereja enggak jadi berkat. Malah ngamuk pulang kepahitan. Ya kan? Atau lagi nyanyi kesamplok temannya emosi. Ya kan? Pulang dari gereja enggak bahagia malah jengkel. Hana ini saudara. Ini punya potensi pulang nambah kacau hidupnya loh. Sebab datang ke gereja. Berdoa sungguh-sungguh nangis-nangis. Dia katain sama Eli. Mabuk kamu. Dia ngomong. Hambamu ini bukan perempuan dursila. Bukan pemabuk. Aku sangat susah hatiku berduka. Dan aku mencurahkan isi hati kepada Tuhan hari ini. Tiba-tiba firman turun kepada Imam Eli. Imam yang berdosa ini yang gak bener ini. Firman tetap turun loh. Dan dia ngomong. Tuhan mendengarkan semua permintaanmu hari ini. Saudara itu kata-kata yang membuat Hana mendengar kata-kata itu. Tuhan akan mengabulkan. Dan dikatakan maka pulanglah Hana dengan sukacita. Dia makan dan dia tidak menangis, tidak sedih lagi hatinya. Dia bersukacita, semangat. Satu kata toh, Tuhan mendengarkan permohonanmu. Padahal yang ngomong siapa? Imam Eli loh. Tapi kata-kata itu nembus hati Hana. Dan tahun depan dia punya anak Samuel namanya. Waktu anak itu lahir keluarlah pujian ini saudara. Jadi pujian ini karena orang ini breakthrough hidupnya. Dikatakan, saya bacain bahasa Inggris lebih bagus saudara. He raised up the poor out of the dust. Dia yang mengangkat orang yang miskin dari debu. Hana menggambarkan aku ini hari ini miskin dan tinggal di debu hidupku. Betul saudara? Cuma di debu kok saudara. Kalau saudara kena roh kemiskinan ini saudara dan roh kelemahan. Urusanmu cuma debu tok saudara. Bisa apa debu saudara? Marai wahing. Betul? Dan tahu dah Hana tinggal tiap hari hidupnya ublek-ublek. Ini bahasa sangat bagus. I like Javanese. Bahasa Jawa. Saya suka bahasa Jawa. Ini enak banget saudara. Walaupun saya bukan orang Jawa. Tapi saya mempelajari ini dengan sangat dalam. Ublek-ublek. Di mana? Blek.
Itu. Terjemahan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Yunani. Bleduk, das, bleduk. Saudara tahu, tinggal di debu enak gak saudara? Gak enak. Ya adanya cuma bersin, wahing. Gak enak. Dan Hana ngomong, hidupku bertahun-tahun. Aku di debu tak hidupku. Tapi hari ini, dia keluarkan aku, dia angkat aku dari debu. Amin. Saudara, hari ini, Tuhan mau angkat beberapa orang di tempat ini saudara, dari debu yang sedang kau alami. Hari ini kau ngalamin apa dengan debu saudara? Engkau tinggal di sebuah area yang berdebu yang tidak enak. Dan dia berjanji, akan mengangkat engkau dari debu. Dan yang kedua, and lifted up the beggar from the dunghill. Dan aku mengangkat pengemis. Ini roh kemiskinan saudara. Minta beggar. Dari mana diangkatnya? Dari the dunghill. Saudara, ini kata-kata yang gak bagus saudara. Dunghill. Saudara yang tahu bahasa Inggris akan tahu ini. Dunghill apa? Gunung tumpuan kotoran. Sampah Pak, bukan sampah saudara. Kotoran. Mau tak sebut kurang sopan rasanya saya di sini saudara. Mau saya pendeta, mau khotbah menyebut nama itu. Yang 3 huruf itu saudara, tidak bagus di sini. Tumpuan. Saya tidak tega menyebut nama itu. Tapi Hana ngomong loh saudara di sini. Dia ngomong di sini. Engkau mengangkat pengemis dari dunghill, dari gunung. Kalau gunung kemuliaan bagus saudara. Ini gunung itu loh 3 huruf itu loh, yang gila nih. Dia diangkat keluar saudara. Kalau engkau saudara, kena roh kemiskinan. Tinggalmu cuma di sini loh saudara. Di tumpuan semua kotoran di sana hidupmu saudara. Dan dia berkata, engkau yang angkat aku dari tempat yang menjijikkan yang kotor itu. Apa yang Tuhan buat? To set them among princess. Untuk menaruh aku di antara para pangeran, princess. Dan para putri-putri raja dan pangeran-pangeran. Loh saudara, lah kok teko bleduk, teko 3 huruf tadi itu, duduk bersama dengan pangeran. Kalau kamu masih tinggal di debu, berdebu dan bau, tidak akan tinggal dengan pangeran-pangeran saudara. Tapi Tuhan angkat kamu dari semua roh kemiskinan dan roh kelemahan. Dia basuh saudara, bersihkan saudara. Dan dia dudukkan engkau di antara para pangeran-pangeran, orang-orang yang mulia. Gak stop di situ. Dan to make them inherit the throne of glory. Dan membuat engkau mewarisi tahta kemuliaan. Engkau didudukkan di kursi tahta kemuliaan saudara. Tuhan dudukin engkau. Dan Hana ngomong, dia mendudukkan orang yang pernah di debu. Dan orang yang pernah tinggal di kotoran ini. Di tempat yang mulia itu. Saudara, inilah keinginan Tuhan. Hana tak bisa menaikkan pujian ini. Saya tahu. Ini sebuah revelation dari Tuhan. Roh Tuhan turun dalam hidup Hana hari itu. Membuat dia bisa menyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur yang di debu ini. Dan yang tinggal di kotoran ini. Engkau angkat. Dan kau berikan kemuliaan. Inilah saudara. Yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Dan hidup saya. Amin. Semua yang berdebu di hidupmu. Semua yang di kotoran hidupmu. Mau diangkat Tuhan. Sampai ini jadi. Tapi Hana datang ke gereja itu saudara. Di rumah sembahyang itu dia curahkan isi hatinya. Ngomong dengan Tuhan. Dan terjadilah sebuah breakthrough terobosan. Beribadah ke gereja. Bukan sekedar hadir saudara. Apa yang Hana kerjakan. Kejar saudara. Saya kepada Tuhan. Aku pengen ngalami Tuhan. Yang seperti ini. Amin.